Petunjuknya sekarang, utang pati dibayar pati, atau artinya hutang nyawa dibayar nyawa. Kalau kalian merusak alam, maka kalian juga akan dileburkan oleh alam. Kenapa aku ngomong begitu? Karena banyak orang yang salah paham, berpikir kalau semedi, manekung, ataupun bertapa itu menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam itu bukan dengan semedi, dengan manekung, tapi menyatu dengan alam itu bagaimana kalian bisa menjaga alam, gak merusak alam, gak merusak tatanan alam, gak melawan ketetapan yang udah ditentukan sama Tuhan. Contohnya apa? Menukar jantina. Kamu terlahir jadi cewek ya jadi cewek, kamu terlahir cowok ya jadi cowok. Kalau laki-laki dengan perempuan ya laki-laki dengan perempuan, bukan sebaliknya, sesama jenis. Begitu juga dengan alam. Kalau kalian itu disuruh melindungi alam, jangan malah alam itu dirusak, tanahnya ditambangi, sehingga apa? Sehingga tanah nggak subur, hutan-hutan digunduli, yang menyebabkan apa? Banjir. Kalian itu dikasih otak cerdas untuk berpikir. Kalau bertapa, semedi, manekung itu untuk orang-orang yang pengen menenangkan jiwa, kembali ke Sang Pencipta agar bersih jasmani dan rohaninya. Contohnya kalau punya masalah, itu minta pertolongan Tuhan agar diberi ilham, diberi petunjuk agar apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau punya masalah hidup yang ruwet, ya minta tolong sama Tuhan. Dengan apa? Dengan semedi, dengan manekung, dengan topo broto. Ini agar dapat ilham, dapat petunjuk, dapat wahyu. Kalau menyatu dengan alam, ya kamu jangan merusak alam. Banyak ini yang semedi mengatakan menyatu dengan alam, tapi merusak alam. Malah menikmati hasil dari merusak alam itu. Kenapa aku ngomong ini? Kemarin aku itu mengingatkan orang yang di Kalimantan, kalau ingin selaras dengan alam, ya jangan merusak alam. Wah, hujatannya sampai inbox yang gak karu-karuan. Kalau sudah jadi bencana alam, siapa yang rugi? Kalian sendiri. Saya gak rugi. Kenapa? Wong saya tidak ada di Indonesia. Saya hanya mengingatkan sesuai apa yang saya dapat. Tapi kalau kalian diingatkan, kalian itu diajari, bukannya berterima kasih, tapi malah dengan caci maki lagi, kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya, bukan saya. Wong saya makan cari sendiri, nggak tergantung dengan kalian. Tugas saya hanya apa? Memberikan petunjuk sesuai apa yang dapat, mengingatkan. Tapi kalau nggak diindahkan, nggak didengar, bodoh amat. Kenapa? Karena kalian yang cari penyakit. Sama. Di semua agama itu ada hukum karma, ada hukum tabur tuai, ada sebab akibat. Aku kasih contoh. Kalau orang maling, itu kenapa dia maling? Mungkin keluarganya nggak bisa makan, nyari pekerjaan sulit, akhirnya terpaksa maling. Kenapa bisa pekerjaan sulit? Ekonomi. Karena pemimpinnya korup, pemimpinnya nggak adil. Yang dikerjakan apa? Mementingkan orang-orang kaya, yang miskin apa? Terlantar. Kok saya tahu? Saya itu sama kayak orang lain. Aku pernah belajar namanya gak makan selama 7 hari, cuma minum air. Tapi benar kata Siddhartha Gautama, kalau itu menyiksa badan kita. Tapi bagi saya hikmahnya apa? Hikmahnya adalah saya bisa merasakan apa yang terjadi di luar sana. Banyak orang-orang yang terpaksa dengan keadaan gak makan, cuma bisa minum, bisa berdoa sama Tuhan, diberikan mujizat, diberikan keajaiban, agar ada pertolongan datang. Karena apa? Karena punya pemimpin yang korup, pemimpin yang gak adil, pemimpin yang gak benar,
Sehingga apa? Sehingga yang sengsara rakyatnya. Pekerjaan sulit, kesehatan gak terjamin, mau sekolah mahal. Sekolah seharusnya untuk mencerdaskan anak bangsa, jadinya apa? Malah bikin akhlak jatuh. Karena yang dipentingkan apa? Modernisasi. Sedangkan akhlak, moral, etika ketinggalan. Lihat anak laki-laki itu apa? Doyan banget tawuran. Saya juga punya anak laki-laki. Bukan kalau saya itu nggak gembleng dia, bukan berarti saya nggak sayang. Alam ini tahu bagaimana menggembleng orang-orang sama seperti saya. Saya itu saking dimanja oleh mbah saya dulu. Saya tuh nggak bisa apa-apa. Masa ya nggak ngerti? Saya itu nggak apa-apa, nggak bisa. Kenapa? Karena saking dimanjanya. Saya bisa mandiri. Saya bisa punya jiwa yang besar. Saya bisa sampai ke tahap ini. Itu karena apa? Karena didikan alam. Apa yang orang lain rasakan, aku juga merasakan. Bagaimana rasanya dihina, dicaci maki, dizolimi, dimusuhi, dikhianati, dilecehkan, dikutuk, dibully. Itu udah makanan sehari-hari. Jadi kalau aku itu ngomong kebenaran, keadilan, aku gak pengen next generasi yang akan datang itu ngalamin yang sama seperti aku. Cukup aku sama yang orang lain rasakan seperti Marsina, Vina, Udin, dan korban-korban dari 98 yang diperkosa, dibunuh, tapi sampai sekarang gak mendapatkan keadilan. Dimaafkan iya, bertobat, tapi kalau orangnya gak mau bertobat bagaimana? Kalau orang-orangnya itu terberingas, gak mau berhenti melakukan kejahatan, melakukan yang gak baik, melanggar tatanan Tuhan, melanggar hukum alam. Apa yang pantas untuk orang-orang seperti itu? Ya itu tadi, mati dibalas mati. Kamu menampar ya kamu dibalas tampar. Itu adil. Karena apa? Karena akan ada sebab akibatnya. Bahwa perbuatanmu, kalau kamu gak bisa berhenti, itu bisa turun-temurun ke anak-anakmu.